Hari ini kita akan membahas tema Paskah dari 1 Korintus 15. Dari 1 Korintus 15, kita akan membaca 1 Korintus 15 dan kita akan membahas mengenai tema kebangkitan Kristus dan seni kematian. Ini merupakan satu tema sangat penting di dalam sejarah kekristenan karena banyak orang di dalam pengharapan akan anugerah Tuhan sangat menantikan kemenangan atas maut. Dan terutama ketika gereja Tuhan menghadapi kesulitan karena ada pandemi, terutama dalam wabah Black Death. Itu pandemi jauh lebih parah daripada pandemi yang kita hadapi di dalam tahun 2019 dan 2020 kemarin. Karena pandemi yang dihadapi di Eropa ini mematikan sampai hampir separuh dari penduduk Eropa pada waktu itu. Nah, jadi ini merupakan momen yang sangat menakutkan. Lalu dari orang-orang yang menjadi pemikir dan teolog, mereka merumuskan sebuah tradisi yang namanya adalah Ars Moriendi, yang artinya adalah seni menghadapi kematian. Dan ini tidak mungkin dilakukan tanpa ada pengharapan akan kebangkitan. Mari kita membaca 1 Korintus 15. Kita akan membaca ayat yang pasal yang ke-15, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 24. Saya membacakan bagi kita. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang menjanjikan hati yang baru kepada kami, dan kami sudah memilikinya oleh karena anugerah Tuhan. Berikanlah kepada kami hati yang menjadi peka terhadap pembentukan Tuhan. Heart of flesh, hati dari daging, mengganti hati yang dari batu. Sehingga tidak satupun dari kami yang tetap pada pendirian kami yang berdosa, walau setelah mendengar firman. Biar kami diubahkan oleh pendengaran akan firman, sehingga kami menjadi orang-orang yang hatinya terus diperbarui di dalam belas kasihan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, berikanlah firman kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam tradisi Ars Moriendi atau seni kematian, ada pengharapan bahwa kita mempunyai iman yang dipegang erat sampai pada akhir. Apakah kita sudah percaya Kristus? Kalau begitu, biarlah kita pegang sampai nafas terakhir kita. Nah, inilah yang menjadi pegangan di dalam seni kematian. Berpegang pada iman sampai saat terakhir. Berpegang pada iman sampai pada momen kita menghadapi kematian. Ini disebut sebagai kematian yang penuh kemenangan. Maka di dalam tradisi ini ditekankan tentang iman yang dipegang sampai pada garis finish. Nah, tapi saudara sekalian, seorang teolog reformator, seorang pendiri gerakan yang memulai reformasi, bernama Martin Luther, ternyata dia kurang setuju dengan seni kematian seperti ini. Banyak orang bertanya, Martin Luther, masa engkau tidak setuju tema yang begitu bagus? Yaitu orang Kristen berpegang pada iman, mempertahankan iman, berjuang percaya kepada Tuhan sampai kematian tiba. Ini merupakan pandangan yang sangat dihormati.
Saudara, ada orang yang sebelum mati disiksa, kemudian diancam. Jika engkau tidak menyangkal Tuhan Yesus, kamu akan disiksa sampai mati. Tapi orang-orang ini penuh kemenangan sampai garis finish. Mereka mengatakan, kami setia kepada Tuhan sampai pada saat kematian. Inilah orang-orang yang menjadi martir, bersaksi demi nama Kristus, walaupun kematian harus menjemput. Saudara, mana mungkin ini disebut hal buruk? Dan Martin Luther juga percaya ini bukan hal buruk, ini hal baik. Lalu kalau ini hal yang baik, apa yang masih dikritik oleh Luther? Ternyata Luther mempermasalahkan sampai akhir berpegang pada iman. Ini Luther katakan sebagai usaha memegang iman sampai fine. Fine merupakan bahasa Latin untuk akhir. Loh, masa salah? Berpegang pada iman sampai akhir, itu hal yang indah. Martin Luther bilang, iya. Tetapi tekanan yang Alkitab ajarkan, bukan pada kita mampu berpegang sampai akhir, tetapi lebih karena kita dipegang oleh Tuhan sampai akhir. Itu sebabnya yang harus ditinggikan adalah Tuhan, bukan kemampuan kita bergantung pada Tuhan. Yang menjadi utama adalah Allah yang menopang kita, dan bukan kita yang memutuskan berpegang pada Allah. Maka Luther menawarkan pengertian, bukan fine atau akhir, tapi fide yang ditekankan, yaitu iman. Bagaimana mempunyai seni kematian yang baik? Milikilah fide, iman, bukan akhir yang baik. Loh, saudara, kenapa ya Martin Luther menekankan hal ini? Karena dia menemukan di dalam jemaatnya ada orang-orang yang ketika akhir hidup, karena sudah tua, karena sudah kacau pikirannya, tidak lagi mampu mengucapkan pengakuan iman yang tadinya dia hafal. Ketika orang sudah terbaring di ranjang kematian, lalu anaknya, cucunya berkumpul di sekeliling tempat tidur, kemudian mereka tanya, Papa atau kakek, tolong sebut siapa juru selamatmu. Dan kadang-kadang ada orang yang dengan jelas mengatakan, Yesus Kristus adalah juru selamatku. Sampai mati aku berpegang pada dia. Dan ini baik. Tapi juga ditemukan ada orang-orang yang pikirannya sudah terlalu tua. Terlalu mengalami gangguan. Sehingga untuk membicarakan iman itu sangat sulit. Bolehkah kakek atau papa sebutkan siapa yang papa percaya atau yang kakek percaya? Dan orang ini tidak bisa jawab. Waktu ditanya, apakah engkau percaya Tuhan Yesus? Kadang-kadang ada orang tua yang sudah sangat-sangat pikun. Sudah tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Mengatakan tidak. Lalu sudah bilang tidak, kemudian mati. Semua orang panik. Apakah kakek kita selamat? Apakah ayah kita selamat? Di dalam kondisi menyebut iman pada saat akhir. Dia tidak sanggup. Waktu ditanya apakah engkau percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Dia mengatakan tidak percaya. Wah, berarti kakek kita sudah berada di dalam keadaan binasa. Wah, berarti papa kita bukan orang pilihan. Tapi Martin Luther mengatakan, apakah kita percaya pada kemampuan kita untuk bertahan? Ataukah kita percaya pada kemampuan Tuhan untuk menopang kita? Saudara, di dalam pengertian teologis yang benar, kita tidak mendasarkan keselamatan kita pada kemampuan kita untuk menyatakan iman. Ketika kemampuan itu sudah tidak ada. Waktu kita sudah tidak bisa bicara, Tuhan tidak tuntut kita untuk membicarakan iman. Waktu kita sudah tidak punya pikiran jernih, sudah terus lupa, sudah tidak punya ingatan tentang apa yang terjadi di masa yang lebih muda. Tuhan tidak tuntut kita melampaui kemampuan yang terbatas itu. Saudara, Tuhan tidak pernah minta kita loncat lebih tinggi dari kekuatan kaki. Tuhan tidak pernah memberikan keselamatan bergantung pada pikiran kita yang sangat gampang menjadi kabur ini. Saya mengalami beberapa kali berkunjung, mengunjungi jemaat yang mempunyai ayah atau kakek yang sudah sangat-sangat lanjut usia. Lalu mereka khawatir, mereka minta, Pak, tolong sekali lagi injili orang tua kami. Saya tanya, apakah mereka belum pernah percaya Tuhan? Mereka mengatakan, oh, orang tua kami adalah orang Kristen. Dia sudah pernah menjadi majelis. Dia sudah pernah menjadi aktivis di gereja.
Oh kalau begitu dia sudah Kristen, dia sudah selamat. Tapi kami ingin memastikan sebelum mati dia mengucapkan kembali pengakuan iman. Wah saya katakan jangan khawatir jika dia tidak mampu ucapkan pengakuan iman yang dia miliki. Loh kenapa jangan khawatir? Karena kemampuan fisik sudah turun. Saudara, di mana ada bagian di kitab suci yang mengatakan kemampuan fisik itu tidak berkait dengan kemampuan otak? Tidak ada. Dan di dalam penyelidikan fisiologi manusia, semakin manusia menuju usia tua, semakin banyak gangguan di dalam kekuatan fisik, dan itu berarti semakin banyak gangguan juga di dalam kemampuan berpikir. Saudara, saya pikir gerakan Reform Injili mengalami mujizat besar di dalam kemampuan berpikir Pak Stephen Tong. Pak Stephen Tong bukan orang yang mempunyai badan sehat dan kuat dari waktu muda. Kadang-kadang Pak Tong sharing, waktu dia masih muda dia pikir dia tidak bisa melewati umur 50 karena banyak sakit. Dia terus sakit-sakitan. Pernah didiagnosa sakit liver karena banyak gangguan di dalam pencernaan, gangguan di dalam fisik, gangguan di dalam banyak hal. 3 kali pernah alami gegar otak. Dan 1 kali bahkan sampai harus dirawat di rumah sakit. Berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan, lebih dari 1 bulan. Keadaan seperti ini membuat dia berpikir, badanku bukan badan yang kuat. Ini badan yang lemah. Kurang gizi dari kecil, karena mereka hidup di zaman perang, sampai umur 9. Pak Tong menghadapi peperangan di Tiongkok. Dan kadang-kadang begitu sulit makan, sehingga mereka simpan baik-baik kulit ubi sebagai makanan yang masih mungkin untuk mempertahankan sekeluarga supaya tidak mati. Jadi Pak Tong mengatakan, saya bukan orang yang sehat dari kecil. Waktu muda sakit-sakitan, tidak pernah punya badan seorang atlet. Sekarang banyak orang cari longevity. Bagaimana punya longevity? Harus makan protein yang banyak, harus rajin pergi ke pusat kesehatan, harus nge-gym sampai semua mangga dan manggis keluar. Harus punya kardio yang bagus, harus mempunyai level oksigen VO2 max yang sangat tinggi. Semua dicari dan dikejar. Akhirnya manusia sadar, menjaga kesehatan adalah tanggung jawab, tapi umur yang panjang itu di tangan Tuhan. Maka ketika Pak Stephen Tong lewat usia 50 tahun, dia kaget. Kok masih hidup ya? Dia pikir mungkin mati 55 supaya agak mulia sedikit. Karena orang yang mati umur 55 itu namanya John Calvin, meninggal umur 55. George Whitefield, meninggal umur 55. Jonathan Edwards, meninggal umur 55. Lumayan ya. Jadi saudara, ini mungkin milestone yang paling dekat. Untuk sama jadi hamba Tuhan besar, mau mati umur 55. Ternyata umur 55 lewat, umur 60 lewat. Lalu waktu umur 70 mengadakan HUT yang dirayakan. Saudara mungkin pernah ikut ya. Hari ulang tahun ke-70 dari pendeta Stephen Tong. Dan Pak Tong mengumumkan hal ini. Saya tidak sangka umur 70 masih berkhotbah. Ternyata 70 masih berkhotbah, 75 masih berkhotbah, 80 masih berkhotbah, 85 masih berkhotbah, 86 juga masih berkhotbah. Dan ingatannya lebih tajam dari kita-kita. Pak Tong kalau tanya tahun, kita semua panik. Karena siapa yang masih ingat tahun? Tinggal Google kan beres. Jimmy, tahun berapa revolusi Prancis? Matilah. Saya lupa. Lalu kalau saya bilang kira-kira, jangan kira-kira, persisnya berapa? Yang nggak ingat. Satu kali dia tanya saya, kapan dimulai Renaissance? Kapan dimulai abad pertengahan? Kapan dimulai High Middle Ages? Saya tanggalnya ketukar semua. Hampir-hampir saya bicara ulang tahun saya. Saya sudah nggak ingat. Tapi Pak Tong mengatakan, saya masih sangat jelas. Tahun segini terjadi ini. Tahun segini terjadi ini. Tahun segini terjadi ini. Kadang-kadang waktu bicara dengan kita, tiba-tiba mode memorinya keluar. Tiba-tiba dia mulai sharing. Mulai dari revolusi Prancis sampai zaman Mao Zedong. Dia cerita semua. Kita sangat kagum dengan memorinya dan juga sangat lost di dalam waktu. Sambil lihat jam, Pak Tong, masih mau ngobrol kah atau kita udah boleh pulang gitu ya, karena ini ngobrol-ngobrol santai. Memorinya begitu kuat, ini anugerah Tuhan. Tapi apakah ini akan terjadi terus? Pasti tidak. Akan ada saat memori dia pun tidak sanggup menopang segala hal yang pernah dia ingat selagi dia lebih muda. Memori kita begitu terbatas. Kalau kita mengatakan, aku selamat karena aku mengingat Tuhan, maka kita tidak punya harapan untuk mempertahankan keselamatan sampai usia tua. Itu sebabnya ada lagu yang indah ya, I Will Remember You. Ini lagu perjamuan kudus yang sangat bagus. Di dalam bait pertama,
sampai bait keempat yang ditekankan adalah Tuhan, aku mengingat engkau di perjamuan kudus. Kan Tuhan yang suruh. Ingatlah akan aku ketika engkau melakukan ini. Maka lagu itu mengatakan, I will remember you. Bait pertama. Bait kedua sama. I will remember you. Bait ketiga juga sama. I will remember you. Bait keempat sama. I will remember you. Bait terakhir, will you. Waktu itu engkau yang akan ingat saya. You will remember me. Ketika engkau datang dalam kerajaanmu, ingatlah akan aku. Ini persis perkataan penjahat yang bertobat di samping Tuhan Yesus. Ketika itu penjahat ini mengatakan kepada temannya, jangan hina orang ini. Sebab kita sudah selayaknya disalib, kita sudah selayaknya dimatikan. Tapi orang ini tidak melakukan kesalahan apapun. Lalu dia melihat kepada Tuhan Yesus dan mengatakan, ingatlah akan aku jika engkau kembali nanti dalam kerajaanmu. Please remember me. Nah, ini doa yang dipanjatkan dalam lagu itu. Waktu saya masih muda, saya ikut perjamuan kudus di gereja. Saya akan mengingat engkau. Waktu saya ikut perjamuan ketika usia makin tua, saya masih bisa mengatakan kalimat yang sama. Aku akan mengingat engkau. Tapi bait terakhir mengatakan, waktu memori sudah mulai kabur, ketika pikiran penuh dengan awan yang kelabu, ketika itu saya tidak mampu mengingat apa-apa lagi, pada waktu itu saya berdoa kepadamu, ingatlah akan aku. Nah, maka Martin Luther mempertanyakan, haruskah kita paksa orang yang sudah tua untuk mengutip ulang semua pengakuan iman yang dipercaya? Lalu ketika dia tidak mampu, kita mulai menilai orang ini belum selamat. Martin Luther meragukan kalau Tuhan akan mendasarkan keselamatan kita pada memori. Nah, maka dia mengingatkan bukan fine, bukan akhir yang penuh kemenangan yang membuat kita lega. Lalu apa dong? Yang membuat kita lega adalah akhir penuh kemenangan dari Kristus, bukan kita. The victorious Christ, itulah yang kita pegang. Kristus yang menang sampai pada akhirnya. Dialah yang kita harapkan. Kalau begitu bukan fine, tetapi fide. Nah, maka Martin Luther memulai sebuah pengertian teologis yang sangat konsisten dengan Alkitab, yang menekankan keselamatan pada karya yang sudah sempurna dari Kristus. The finished work of our Savior, Jesus Christ. Di dalam dialah karya sempurna untuk keselamatan kita terdapat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Beriman. Beriman kan pakai memori. Beriman pakai segala yang Tuhan percayakan pada waktu ini. Sekarang saudara bisa berpikir, pakai pikiranmu untuk beriman. Pada waktu pikiranmu gagal untuk memenuhi apa yang kau harap, pada waktu itu Tuhan mengatakan, aku tidak tuntut engkau untuk punya pikiran yang melampaui kekuatan yang kau punya sekarang. Kenapa tidak? Karena seluruhnya bergantung pada pekerjaan Kristus yang tuntas di atas kayu salib. Itulah sebabnya orang Kristen di dalam tradisi reform tidak lagi mengingat yang namanya ars moriendi, yaitu seni menghadapi kematian, sebagai sesuatu yang terlalu penting. Loh, masa enggak penting? Penting untuk dijaga selagi kita bisa. Tapi tidak perlu terlalu dirisaukan waktu kita sudah tua. Maka di dalam tradisi abad pertengahan, seni menghadapi kematian ini diperjuangkan sampai akhir hidup. Tapi Martin Luther mengubahnya menjadi seni bertanggung jawab saat ini. Aturlah hidup sekarang. Jangan ribut sama orang untuk hal-hal yang remeh. Jangan melakukan ketidakadilan. Jangan berhutang kepada orang. Jangan menumpuk segala hal yang akan menyusahkan orang lain ketika engkau mati nanti. Selagi engkau bisa. Jadi bukan akhir yang dituntut, tapi sekarang. Bereskan hidupmu sekarang, bukan tunggu tua. Banyak orang-orang mengatakan bertobat nanti tunggu tua ya. Waktu muda, foya-foya. Waktu dewasa, kaya raya. Ini kan impiannya. Waktu tua, pensiun dini. Karena uangnya banyak. Waktu mati masuk surga. Wah, ini ideal. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini namanya triple win.
punya 3 kemenangan. Tapi saudara sekalian, Tuhan tidak mungkin kita pegang dan kita percaya dengan kekuatan kita sampai tua. Saudara bisa mengatakan muda foya-foya, tua kaya raya mungkin, tapi sebelum mati setan mengganggu dengan berbagai konflik. Begitu banyak orang mengalami kesulitan di dalam kehidupan waktu sudah tua. Saudara, Pak Stephen Tong pernah cerita tentang pemilik perusahaan senjata di Jerman. Orang yang sangat kaya. Dia adalah orang yang tidak mau percaya Tuhan. Karena dia mengatakan, saya sudah punya kemampuan hidup. Saya bisa melakukan apapun dengan uang yang saya punya. Saya punya pabrik senjata, semua orang takut sama saya. Lalu dia menjadi tua dan dia ketakutan. Waktu tua dia badannya sakit dan uang tidak bisa tolong dia. Di dalam ketakutannya dia bicara sama anaknya, "Nak, papa takut." Anaknya tanya, "Papa takut apa ya?" "Papa takut kalau nanti mati ternyata ada Tuhan bagaimana? Nanti aku dihakimi bagaimana?" Waduh, ini kekhawatiran papa yang ateis kepada anak yang juga sudah dilatih menjadi ateis yang beriman teguh pada ateisme. Anaknya marah, "Papa, kita ini ateis yang taat. Kita ini practicing atheist, gitu. Bukan cuma teori ateis. Kita ngotot mempertahankan ateisme kita. Papa jangan goyah imannya." Ini udah kacau balau iman ateis. Papa mengatakan, iya nak. Papa nggak mau khawatir. Papa mau percaya tidak ada Tuhan. Pokoknya papa yakin tidak ada Tuhan. Papa mau tenang di dalam percaya tidak ada Tuhan. Tapi takut. Loh, kenapa takut, Pak? Takut kalau nanti ada Tuhan bagaimana? Saya sudah mati dihakimi bagaimana? Loh, kan katanya kita percaya nggak ada Tuhan. Ayo dong, yakin dengan keyakinan kita. Papanya bilang, oke. Jangan ragu lagi ya, Pak ya. Percayalah, tidak ada Tuhan. Aku percaya bahwa tidak ada Allah, pencipta langit dan bumi. Dan tidak ada anaknya yang tunggal, yang bukan Tuhan kita. Gitu. Pokoknya kebalikan dari semua iman orang Kristen. Jangan percaya. Papanya bilang, iya, saya tidak mau percaya. Sudah aman? Belum. Kenapa belum? Papa takut. Papa kenapa takut? Akhirnya papanya marah. Balik marahin anaknya. Kamu belum merasa yang saya rasa. Badanmu masih sehat. Kamu tidak tahu penderitaan saya menuju kematian. Saya takut kalau ternyata ada Tuhan dan menghakimi saya. Kamu belum mengerti. Akhirnya papanya marah sama anak mudanya. Yang terlalu naif, terlalu anggap diri, punya pendirian yang tidak bisa digoyah lagi. Saudara sekalian, semua orang pada akhirnya menyadari badannya makin lemah dan tidak mempunyai pendirian yang teguh untuk mempertahankan apa yang dulu dipercayai. Maka Luther mengingatkan, bukan pada akhir kita keselamatan kita itu berasal, tetapi pada akhir yang penuh kemenangan dari Kristus. Ingatlah akan aku ketika engkau datang kembali sebagai Raja. Dan Tuhan Yesus menjawab dengan jawaban yang penuh kepastian. Sesungguhnya pada hari ini engkau sudah bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Oh, jawaban yang sangat menenangkan. Itu sebabnya seni menuju kematian di dalam tradisi abad pertengahan diubah oleh Martin Luther menjadi seni mempercayai Tuhan. Bukan fine atau finish, tapi fide atau faith. Berimanlah kepada Tuhan yang sudah memberikan kelegaan hidup. Nah, kalau begitu, pekerjaan finish dari Tuhan itu di mana ya? Pekerjaan finish adalah ketika dia menghadapi kematian dengan penuh kemenangan. Jumat Agung adalah bukti dari kemenangan Tuhan. 7 seruan di atas kayu salib menunjukkan keagungan Tuhan. Tuhan menyatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Seruan permohonan pengampunan diserukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di atas kayu salib, dia mulai mendirikan gereja di dalam cara memberikan perintah yang sangat-sangat lembut. Dia berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu," dengan menunjuk kepada Maria ibunya. Lalu kepada Maria, dia mengatakan, "Inilah anakmu, hai ibu." Dia menunjuk kepada Yohanes. Baik Maria ibu Yesus maupun Yohanes murid Yesus, keduanya menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Kristus memulai gerejanya dengan perintah saling menerima yang dia berikan kepada ibunya dan kepada muridnya. Maka saudara sekalian, di atas kayu salib, Kristus memulai pekerjaan, mentuntaskan pekerjaan pengampunan. Di atas kayu salib, Kristus memulai pekerjaan membangun gereja di dalam relasi ibu dan anak. Siapakah gereja? Calvin mengatakan ibunya orang percaya. Siapakah orang percaya?
anak-anak dari Bapa di sorga, dan anak-anak dari gereja yang adalah ibu orang percaya. Yesus menyatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini merupakan seruan yang menggenapi Mazmur yang ke-22. Seruan yang penuh dengan derita, seruan yang tidak pernah dihina Tuhan. Meskipun seruannya mengatakan, "Tuhan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tapi Tuhan sesungguhnya tidak meninggalkan. Keadaan di mana kita ada di dalam titik nadir tidak membatalkan pertolongan yang Tuhan rancangkan. Maka Kristus berseru mewakili kemanusiaan di dalam keadaan yang sulit. Di dalam keadaan putus asa, orang Yahudi mengutip Mazmur 22, dan ini yang dilakukan Kristus. Dan Tuhan mendengar seruan ini. Di atas kayu salib, dia berseru mengenai kondisi yang juga digambarkan di dalam Mazmur 22. Aku haus. Satu kondisi yang sangat-sangat ironis. Bukankah dia sumber air hidup? Mengapa sekarang dia mengatakan haus? Karena dia sedang menggenapi Mazmur 22. Ketika pemazmur mengatakan, "Saya sudah mengalami kematian sejak ada nafas, sejak masih hidup. Sebab lidahku menempel kepada langit-langit oleh karena penderitaanku." Saudara, orang mengalami membaca Mazmur 22 dan menyadari pengalaman yang dialami sangat mirip dengan pengalaman orang yang putus asa. Orang yang mengalami depresi berat, yang mengatakan hidup yang saya jalani tidak ada beda dengan mati. Hidup yang saya jalani adalah hidup di mana lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Apa bedanya hidup dan mati jika hidup dijalani seperti ini? Kristus mengalami depresi berat sekali di atas kayu salib. Dia mengalami ketersendirian. Dia mengalami keputusasaan. Dia mengalami kehidupan yang sudah unbearable, yang tidak bisa dijalani di dalam makna hidup yang sejati. Karena yang dijalani adalah kematian, meskipun dipikul di dalam kehidupan. Saudara sekalian, di dalam menghadapi depresi, manusia mengalami kesulitan besar. Kesulitan karena dia belum pernah alami kondisi ini. Waktu dia alami, dia sangat kesulitan. Dan dia tidak tahu bagaimana reach for help. Di dalam penelitian di Inggris, dikatakan setiap 90 menit di Inggris, ada satu orang bunuh diri karena depresi. Ini membuat sedih komunitas olahraga di Inggris. Karena 90 menit identik dengan satu pertandingan sepak bola. Itu sebabnya mereka bikin kampanye untuk mewaspadai depresi di tengah-tengah komunitas yang saudara miliki. Mereka menggambarkan ada dua orang. Satu orang yang ceria nonton sepak bola. Satu orang yang terus duduk, bosan, merasa tidak ada semangat. Yang ceria terus berseru, "Ayo, tim kita menang." Lalu orang itu cuma duduk, temannya duduk. Lalu kemudian selesai, ganti pertandingan di minggu depan. Mirip dua orang ini lagi. Yang satu sudah bawa segala jersey, kemudian teriak penuh dengan dukungan untuk tim. Sedangkan satu lagi sangat-sangat bosan rasanya. Terus duduk dan lesu. Kemudian berakhir, minggu depannya lagi-lagi digambarkan mereka dua orang datang ke stadion. Satu tetap dengan semangat yang sama. Satu dengan kelesuan yang sama. Kemudian di minggu berikutnya digambarkan tinggal satu orang. Kenapa tinggal satu orang? Yang satu sudah tidak ikut. Kenapa tidak ikut? Kita belum diberitahu kenapa. Yang ada adalah si lesu. Sedangkan yang penuh semangat sudah tidak ada. Yang lesu itu duduk. Kemudian dia taruh kaos temannya di kursi yang kosong. Lalu dia mengatakan, "Sampai jumpa wahai temanku." Ternyata temannya sudah mati. Mati kenapa? Bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Depresi. Tapi ini orang yang berseru, yang semangat. Sedangkan yang masih hidup adalah yang lesu. Ternyata yang kena depresi yang seru, yang semangat. Loh, kenapa semangat kok depresi? Dia tunjukkan semangat di depan orang lain. Tapi begitu tidak ada orang, dia kembali ke dalam kehidupan yang pahit. Siapa bisa mengerti penderitaan orang yang depresi? Yang tidak depresi meremehkan. Yang sudah depresi merasa tidak ada harapan. Tapi Kristus mengalami keputusasaan paling parah di atas kayu salib. Lidahku melekat ke langit-langit. Aku menanggung kematian di dalam kehidupan yang aku jalani. Maka Kristus berseru, "Aku haus." Lalu orang gak ngerti, oh haus. Ya sudah, kalau haus kasih minum. Bukan haus karena perlu minum. Haus karena sedang mengambil bagian di dalam keadaan penuh depresi dari orang-orang berdosa seperti kita. Dia mengambil duka cita kita
sampai pada duka cita paling besar yang sulit ditanggung oleh manusia. Tapi dia tanggung itu dengan kesetiaan. Dia terus ada di kayu salib. Akhirnya dia menyerukan kalimat yang sangat penuh kemenangan. Tetelestai, sudah selesai, peperangan dijalani sampai tuntas. Dan dia berseru dengan suara keras, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Inilah akhir hidup yang penuh kemenangan. Akhir hidup penuh kemenangan, bukan yang kita alami satu persatu. Akhir hidup penuh kemenangan adalah yang dialami hanya oleh Kristus. Hanya Dia yang sampai titik akhir menyatakan kemenangan yang penuh dengan kesempurnaan. Maka kematiannya adalah kematian yang menandakan finish di dalam level paling tinggi. Inilah kemenangan sejati. Maka jangan mengandalkan kemampuanmu untuk punya garis finish yang baik. Karena tidak satu pun dari kita akan punya kemampuan sampai pada garis finish seperti Kristus. Namun disinilah sukacitanya. Ternyata Tuhan mau kaitkan kita dengan ending hidup yang penuh kemenangan. Maka di dalam ending hidup yang penuh kemenangan, Kristus menyatakan kita diundang berbagian di dalam kematian yang penuh kemenangan. Dan diundang masuk ke dalam kebangkitan yang penuh kemenangan. Mati yang penuh pengharapan dan hidup yang penuh kemenangan. Kematian yang merupakan akhir dari hidup yang sempurna dan kebangkitan yang menyatakan titik awal bagi semua kebangkitan yang lain di dalam Dia. Itu sebabnya Martin Luther dengan tepat mengatakan, bukan fine tetapi fide. Mari nikmati kemenangan Kristus dengan percaya kepada Dia. Dan ketika kita percaya kepada Dia, kita tahu Tuhanlah yang topang. Tuhanlah yang pegang hidup kita. Tuhanlah yang jaga sampai pada waktu kita bersatu, bukan hanya dalam kematian Dia yang penuh kemenangan, tapi di dalam kebangkitan Dia yang menjadi titik awal dari ciptaan yang baru. Dengan demikian, kebangkitan Kristus membuat adanya kemungkinan kita melihat ada kematian yang penuh dengan pengharapan. Saudara, di dalam tradisi seni yang diungkapkan oleh manusia, manusia tidak pernah bisa punya kemampuan mengekspresikan dunia maut. Tapi manusia sangat ingin ada interaksi dengan dunia yang penuh misteri ini. Ketika orang-orang Mesir membangun piramid, banyak orang yang mempertanyakan, apa sih makna piramid? Dulu orang pikir, oh ini makam dari para Firaun. Tapi banyak orang mulai berpikir, makam para Firaun nggak tentu tepat. Ada piramid yang bahkan tidak ditemukan ada satu mayat Firaun di dalamnya. Lalu kenapa orang Mesir membangun piramid? Salah satu teori yang belakangan berkembang adalah piramid merupakan imajinasi orang Mesir untuk menjadi gerbang berjumpa dengan dunia lain yang hanya bisa dimasuki lewat kematian. Gerbang kematian. Benarkah kematian menjadi sebuah gerbang? Kalau ini jadi gerbang, saya masuk gerbang ini menuju kemana? Mereka coba berspekulasi dengan membuat bangunan yang penuh kerumitan di dalamnya. Seolah menyatakan ada harapan setelah hidup yang saya alami di sini, ada kehidupan lain yang mungkin saya dapatkan, tetapi di dalam cara yang lain dengan kehidupan yang sekarang. Maka orang-orang Mesir adalah kelompok yang paling awal di dalam bukti arkeologis yang mempunyai seruan setelah mati masih ada yang lain. Setelah mati ada semacam alam yang kita bisa akses yang kita belum tahu. Nah, inilah usaha pertama dari manusia untuk berinteraksi dengan kematian. Tapi usaha ini menemukan jalan buntu. Kenapa jalan buntu? Karena ini cuma spekulasi. Kalau perancang piramid ditanya, apakah kamu yakin dunia orang mati bisa ditemui dan dilewati lewat piramid? Dia akan bilang, nggak tahu, saya belum pernah. Pernah ke dunia orang mati? Belum. Saudara, kalau tanya orang pernah ke dunia orang mati, orang itu jawab iya. Saudara pasti sudah berhenti bicara, nggak mau lanjut. Duduk-duduk, lalu tanya namanya siapa? Oh, saya Jimmy. Tinggal di mana, Pak? Di Sunter. Oh, orang Kristen? Iya, Kristen. Asal dari mana? Dari dunia orang mati. Hah? Maksudnya Bapak tadi bilang di Sunter. Oh iya, saya tinggal di Sunter. Tapi saya pernah mati dan lihatlah sekarang saya bangkit. Saudara, kemungkinan orang gila ya.
Saudara akan hindari percakapan dengan orang seperti ini. Kenapa hindari? Karena tidak ada orang pernah akses dunia orang mati lalu kembali. Maka ada perkataan yang sangat-sangat populer mengatakan dunia orang mati itu misteri. Kenapa? Karena kematian itu bukan event di dalam hidup. Saudara kalau mengatakan aku hidup, akhirnya menuju kematian. Bukan hidup menuju kematian. Hidupmu adalah menuju titik terakhir sebelum mati. Karena setelah itu engkau mati. Mati tidak bisa dideskripsikan sebagai bagian dari hidup. Nah, orang yang mengkoin kalimat ini adalah seorang bernama Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein mengatakan kematian bukan event di dalam hidup. Karena kematian so much different. Differs distinctly. Terlalu banyak perbedaan dengan hidup. Sehingga ketika saudara mengatakan saya akhirnya mati. Bukan. Engkau akhirnya mengalami titik sebelum mati. Sedangkan kematian adalah sesuatu yang tidak mungkin engkau mengerti untuk alami. Saudara, hal yang mengerikan itu kalau kita memikirkan tentang kematian. Saya pernah punya teman yang selalu diganggu dengan mimpi buruk. Karena sebelum tidur dia selalu takut kalau nggak bangun lagi. Aduh, kalau saya nggak bangun lagi bagaimana ya? Lalu dia cerita ke teman-temannya. Dan teman-temannya orang yang kurang peduli, kurang reflektif hidupnya. Aduh, kalau saya nggak bangun lagi gimana ya? Khawatir. Lu nggak usah khawatir, kalau nggak bangun lagi kan yang repot orang lain. Repot cari peti, repot cari tempat untuk taruh kamu, repot cari rumah duka. Kamu tenang aja baring-baring. Kalau kamu mati nggak ada yang suruh-suruh kamu pindah kok. Kamu udah mati. Kita rumah dukanya di, apa itu namanya? Oasis ya. Kamu coba cari taksi sendiri. Enggak. Jangan malas baring-baring terus. Ayo pergi ke Oasis. Kalau saudara sudah mati, orang memaklumi kemalasanmu. Saudara nggak gerak, orang maklum. Justru saudara gerak, orang mulai nggak maklum. Nah, maka ketika saudara sudah mati, tenang. Yang repot orang lain kok. Kamu tinggal diam-diam di situ. Pakai baju pun orang lain yang pakaikan. Dan gak usah khawatir. Gak ada orang akan protes. Gak ada orang akan lihat di peti jenazah lalu mengatakan, jasnya gak matching sama dasi. Gak usah peduli, engkau bahkan tidak akan dengar perkataan orang lain. Jadi kenapa takut ya? Kalau kamu mati orang lain yang repot. Lalu dia mengatakan, andai penjelasannya sesimpel itu. Ini saya ingat terus loh, karena penjelasan dia bikin saya lumayan takut. Andai penjelasannya sesimpel itu. Andai deskripsi kematian adalah tidak peduli apapun. Kalau itu saya tenang. Tapi apakah benar kematian dideskripsikan sebagai tidak peduli apapun? Wah, kita semua teman-temannya yang tadinya orang-orang yang cuma tahu bercanda, sekarang mulai berpikir serius loh. Somehow ya, kematian bikin kita sedikit bijak. Maka ngobrol jangan melulu soal makan enak di mana, nanti makan malam setelah kebaktian di mana. Coba mulai pikir kalau nanti kita makan sebelum makan mati bagaimana, itu lumayan seru. Nah, maka saudara kita mulai menjadi filsuf. Dia mengatakan, andai deskripsi kematian sesimpel itu, saya tidak akan pernah dihantui mimpi buruk. Tapi coba jawab saya. Dia tanya ke kami teman-temannya, benarkah kematian cukup dideskripsikan dengan cara itu? Kita pikir-pikir, enggak juga ya. Jadi apa itu kematian? Kematian adalah hal yang tidak bisa dideskripsikan, tapi yang tidak pernah berhenti dideskripsikan. Oh, kematian bukan cuma saya tidak sadar. Kematian itu dunia lain. Dunia lain? Dunia apa? Gerbang kepada dunia yang seperti apa ya? Apa bedanya hidup yang di sini dengan hidup yang lain? Kita nggak tahu. Kematian benar-benar membingungkan. Maka seni kematian selalu akan mempunyai unsur yang sangat menakutkan, dark, dan pelan-pelan menjadi misteri yang mengerikan. Lama-lama kematian mulai dideskripsikan bukan sebagai bangunan yang penuh dimensi, tapi yang membingungkan, tapi mulai dideskripsikan dengan gambaran mirip setan. Mulai ada gambaran-gambaran mengerikan. Saudara, kalau ada bangsa ya mempunyai dewa underworld, dewa penguasa dunia kematian, nggak mungkin lambang dewa itu adalah kelinci. Dewa kematian, Tartarus misalnya dari Yunani. Tartarus adalah penguasa dunia kematian. Binatang apa yang melambangkan engkau, hai Tartarus? Yang melambangkan saya adalah kelinci lucu. Nggak bisa. Yang menguasai dunia kematian mengerikan sekali. Maka dari tradisi misteri dari piramid Mesir, mulai beralih kepada tradisi mengerikan dari budaya manapun. Kematian menakutkan. Dan ketika orang Yunani dan akhirnya diadopsi orang Romawi, mulai menggambarkan kematian dengan gambaran seperti ada kesenangan, dunia baru yang bagus, ada Elysium, ada tempat yang baik yang ke sana kita akan menuju.
ada jiwa yang nanti akan masuk ke dalam tempat baik ini. Itu pun ditempuh dengan melewati sesuatu yang mengerikan. Lewat sungai Styx. Dan di sini saudara akan mengalami keterlupaan terhadap dunia sebelumnya. Kalau begitu, ini pun adalah fantasi untuk menutupi ketakutan akan kematian. Kalau begitu, kematian itu apa ya? Kematian adalah hal yang menakutkan. Dan kalaupun kita menghadapi harapan nanti, kematian tetaplah sesuatu yang tidak bisa dihancurkan sebagai sesuatu yang menakutkan manusia. Maka seni diekspresikan untuk menyatakan kematian dengan cara yang gelap, dengan cara yang kelam, dengan cara yang penuh dengan ketakutan, misteri, dan teka-teki. Nah, ketika orang akan menyeberang sungai Styx di dalam tradisi mitologi Yunani, sebelum capai tempat yang bagus, saudara harus lebih dulu melewati sungai itu dengan pertolongan satu orang misterius yang membawa rakit. Dia punya badan ditutup oleh jubah. Tapi bukan ini ya, ini jubah pendeta. Ditutup oleh jubah, kemudian ada tudung yang membuat wajahnya misterius tidak bisa dilihat. Lalu dia akan bawa rakitnya menuju kepada tempat kematian. Dia tanya jiwa-jiwa orang yang mati, maukah kamu menyeberang? Lalu saudara bilang, mau. Saudara akan naik dalam perahu yang dibawa oleh orang ini. Siapa namanya? Karon, kalau saya nggak salah. Kalau ada yang nama Karon, minta ganti nama. Lalu ketika itu dia akan tagih, sekarang mana koinnya? Nah, saudara waktu itu sadar, waktu mati lupa bawa koin kan? Siapa yang waktu mati ingat bawa koin? Lupa, bawa kartu ATM mungkin. Saudara langsung keluarkan kartu ATM. Karon akan bilang, tidak terima kartu kredit. Sudah kebanyakan yang macet. Kalau begitu terima apa ya? Hanya terima koin. Saudara mulai panik, saudara cari-cari. Waduh, koinnya dari mana? Saudara ternyata koin itu mungkin saudara miliki. Kalau di dalam kehidupan saudara lumayan baik. Waktu saudara lumayan baik, ada koin. Saudara keluarkan koin, saudara kasih kepada Karon. Ini ada koin. Koin hanya cukup untuk separuh perjalanan. Waduh, celaka. Maka saudara akan diturunkan di tempat antah berantah. Begitu saudara turun, mungkin saudara akan ketemu anjing berkepala 3. Atau 3 kepala mirip anjing, saya nggak tahu apa namanya. Saudara akan menemukan tempat yang mengerikan sekali. Lalu bagaimana supaya bisa sampai tempat yang bagus? Koinnya harus cukup. Bagaimana kalau koin nggak cukup? Ya kamu akan selamanya menyeberang di sungai bersama dengan Karon. Atau diturunkan di tempat yang bukan tempatmu. Ini mirip dengan saudara naik taksi dengan budget pas-pasan ya. Supir taksi tanya, sampai mana? Sampai 50.000. Maksudnya apa? Pokoknya argo 50.000 turunkan saya. Saya cuma punya segini. Nah saudara, maka banyak tradisi orang-orang di dalam tradisi Yunani. Akhirnya diteruskan ke tradisi Eropa. Kekristenan juga terpengaruh ini sedikit. Kalau mau mati, kasih koin ke orang yang mati. Kasihan dia nggak bisa nyebrang. Jadi jangan kasih duit. Jangan dibakar duitnya, itu juga nggak ada gunanya. Masa kasih arang? Lalu kasih apa? Kasih koin supaya dia bisa bayar Karon. Jadi ada gambaran mengerikan tentang kematian. Kematian selalu diekspresikan sebagai antitesis dari segala hal yang indah dari hidup. Lalu saudara, kapan ada kemungkinan perubahan? Kemungkinan perubahan dimulai dari kekristenan. Mengapa kekristenan bisa memberikan perubahan sedemikian? Karena kekristenan mengandalkan kebangkitan Yesus. Saudara, kebangkitan Kristus membuat kekristenan berlimpah di dalam segala hal. Maka karena percaya Yesus bangkit, kematian mulai dideskripsikan sebagai sesuatu yang meskipun menakutkan, namun masih mempunyai unsur beauty di dalamnya. Nah, di dalam seni Kristen, kematian bisa digambarkan dengan cara yang indah. Saudara kalau lihat lukisan-lukisan dari tradisi Baroque, saudara bisa lihat lukisan ada Goliat dipenggal kepalanya oleh Daud. Saudara, pelukisnya tidak menggambarkan lukisan yang mengerikan. Pengelukisnya meskipun menggambarkan peristiwa mengerikan, yaitu kepala Goliat ditenteng sama Daud. Ini kan ngeri banget ya. Tapi mereka melukiskannya dengan such a high beautiful taste. Dengan taste, selera seni yang tinggi sekali. Seolah mau mengatakan, meskipun kematian adalah hal mengerikan, tapi kematian tetap bisa dikisahkan dengan pengharapan akan adanya keindahan. Nah, salah satu lukisan yang saya mau kita pelajari adalah lukisan The Entombment of Christ oleh Caravaggio. Caravaggio melukiskan tentang pemakaman Kristus. Saudara kalau lihat di depan,
itu adalah Kristus akan dimakamkan. Pemakamannya adalah pemakaman gaya Eropa, bukan pakai gaya orang-orang Yahudi. Karena Baroque kadang-kadang memberikan setting dari orang-orang Eropa. Nah, saudara coba lihat ya. Di dalam gambaran ini yang ada menjauh dari kuburan, itu yang punya kehidupan lebih lively. Orang yang paling atas, tangannya ke atas, lalu menyatakan permohonan ke atas. Mempunyai semacam emosi yang diluapkan. Orang hidup bisa berduka. Orang hidup bisa mengekspresikan diri. Tapi saudara lihat, makin mendekat kepada kubur, saudara justru menemukan wajah yang lebih tenang. Dan wajah yang paling tenang adalah wajah yang sudah mati, yaitu Kristus. Kristus punya wajah seperti tidur, seperti orang yang tenang. Lalu lihat tangan kanannya menyentuh pinggir dari kuburan, tapi dia memakai tanda berkat. Ini tanda berkat ya. Saudara jangan cuma tahu inilah. Nah saudara, ini adalah tanda berkat. Kristus digambarkan sebagai yang memberi berkat. Dan dia melakukannya dengan gesture seperti ini. Nah saudara bayangkan ya, orang mati bisa kasih gesture seperti ini. Atau gini, saya agak lupa ya. Nah ini merupakan gambaran yang penuh pengharapan. Masa sih orang mati memberi berkat? Bisa. Kristus adalah orang yang sudah mati, namun kematiannya memberi berkat. Dan saudara lihat, terang paling banyak menyoroti Kristus yang sudah mati. Yang mendekat kepada Kristus yang sudah mati mempunyai ekspresi wajah yang lebih tenang. Heran ya, yang jauh dari kematian Kristus lebih gelisah. Yang lebih dekat pada kematian Kristus, wajahnya lebih tenang. Jadi orang akan tanya sama Caravaggio, lu lukis apa sih? Dia bilang lukis kematian. Kok lukis kematian ada pengharapan justru dekat mayat? Dan Caravaggio mengatakan, ya saya baca 1 Korintus 15. Dan inilah yang saya temukan. Kematian Kristus membawa ketenangan. Nah maka saudara, dunia seni adalah dunia yang sangat kita perlukan oleh karena satu alasan. Alasannya apa ya? Karena saudara dan saya perlu ada semacam lem, glue untuk menempelkan segala aspek hidup kita yang beragam. Nah maka saudara sekalian, yang dipahami tentang seni perlu dengan akurat kita mengerti. Kenapa mesti ada seni di dalam hidup? Karena seni adalah glue, adalah lem untuk merekatkan segala aspek hidup kita yang terpecah-pecah. Saudara punya banyak aspek hidup bergereja, aspek hidup keluarga, aspek pengharapan masa depan, aspek tradisi masa lalu, tradisi keluarga saudara, tradisi sejarah bangsa saudara, tradisi gereja, tradisi kemanusiaan. Kita punya terlalu banyak aspek yang pecahan sifatnya. Lalu yang pecahan ini sering kali cuma diambil satu aspek, dijadikan mutlak. Itu yang namanya ideologi. Ideologi adalah bagian hidup yang dimutlakkan. Ideologi selalu negatif. Kenapa negatif? Karena cuma menekankan satu aspek, tapi menjadikannya total. Ini namanya adalah pemahaman politik totaliter. Naziisme adalah bentuk sistem fasis yang bersifat totaliter. Komunisme adalah bentuk sistem yang juga totaliter. Artinya apa ya? Artinya adalah sorot satu bagian hidup, tapi jadikan bagian itu mutlak mengatur semuanya. Ini enggak benar. Maka seorang bernama Walter Benjamin mengkritik ideologi sebagai sesuatu yang bisa mengatur hidup manusia. Bagaimana supaya ideologi tidak kita percaya lagi? Kita mesti mulai mengalami kecurigaan terhadap aspek apapun yang dimutlakkan. Curiga kepada hal yang mengatur kita secara mutlak. Nah saudara, Walter Benjamin tadinya adalah orang yang sangat menghargai komunisme. Dia seorang komunis. Dia menyetujui pikiran Marx. Tapi dia sangat kecewa ketika masuk di dalam tahun 1939. Dia mengalami keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Menteri dari Uni Soviet bertemu dengan menteri dari Jerman. Menteri Uni Soviet namanya adalah Molotov. Menteri dari Jerman namanya adalah Ribbentrop. Dua orang ini menandatangani perjanjian untuk berdamai. Tidak ribut, meskipun nanti mereka perang ya. Tidak ribut, dan sama-sama kuasai Eropa. Saling berbagi. Ini bikin Walter Benjamin sakit hati. Kok komunis bersatu dengan musuh kita? Karena dia sangat memusuhi Nazi. Sangat memusuhi Hitler. Dan dia mengatakan yang bisa melawan pengaruh Hitler hanya komunisme dari Uni Soviet. Tapi sekarang Uni Soviet ikat perjanjian dengan Jerman. Molotov ikat perjanjian dengan Ribbentrop. Kalau begini saya sangat kecewa dengan Uni Soviet. Nah kekecewaan ini membuat dia sadar. Ideologi tidak bisa dipercaya. Mesti diruntuhkan.
Loh kalau diruntuhkan lalu jadi pecah, nanti worldview kita pecah. Siapa yang bisa lem? Bagaimana aspek yang satu dengan aspek lain bisa saling menempel. Nah dia tidak mengerti bagaimana melakukan. Dia cuma tahu seni akan memecahkan ideologi yang sifatnya kacau. Maka saudara, di dalam tradisi modern, seni selalu bersifat melawan. Nggak ada seni yang sifatnya konfirmatif. Saudara senang hal-hal yang indah. Seni di dalam gaya avant-garde seringkali mempunyai aspek non-beauty. Saudara mempunyai aspek senang. Seni kadang-kadang membawa mimpi buruk saudara. Di dalam tradisi surrealis, saudara dibawa untuk mempercayai mimpi lebih daripada mempercayai kenyataan. Nah maka saudara seni menggugah, bahkan membuat saudara melawan konsep yang selamanya saudara pegang sebagai kenyataan. Nah tapi seorang namanya Calvin Searfeldt, dia mengatakan seni bukan untuk menghancurkan ideologi. Sebab kita memang sudah seharusnya mempunyai kehidupan yang terpecah. Jangan terlalu percaya satu hal dijadikan mutlak. Lalu kalau begitu hidup kita penuh pecahan. Iya. Bagaimana menyatukan? Perlu seni. Seni adalah refleksi bidang lain atau aspek lain di dalam kehidupan kita sekarang. Misalnya, saudara mengerti dunia Kristen. Bagaimana mengaitkan dunia Kristen dengan dunia sekuler? Seni bisa melakukannya. Nah saya tidak banyak bicara soal ini ya. Nanti ada seminar aja baru kita bahas lebih banyak soal ini. Nah maka seni membuat kita mengerti bagaimana melekatkan satu aspek hidup dengan aspek hidup lain yang sepertinya tidak ada jembatan untuk disatukan. Nah, satu yang tidak mungkin disatukan adalah kematian dan kehidupan. Bagaimana mati dan hidup bisa disatukan? Wittgenstein mengatakan, hidup dan mati bukan dua bagian yang bisa disatukan. Kematian bukanlah event di dalam kehidupan. Lalu bagaimana kematian kita pahami? Bagaimana kematian kita include di dalam keindahan hidup? Lewat seni. Nah itu sebabnya lukisan seperti Caravaggio, lukisan-lukisan Kristen menggambarkan kematian di dalam adanya cercahan pengharapan. Adakah pengharapan? Ada. Dan saudara boleh bandingkan, gak pernah ada seni kecuali yang kopi kekristenan. Sebelumnya gak pernah ada seni yang memperdamaikan kehidupan dengan kematian melalui karya seni yang memberikan pengharapan waktu melukiskan tentang kematian. Nah kenapa kekristenan punya aspek ini? Karena kepercayaan Kristus bangkit. Nah maka saya mau ajak kita untuk bukan jadi seniman ya, tapi untuk mempercayai bahwa hidup kita bisa dijalani dengan menggabungkan hal paling mengerikan dengan hal yang paling berpengharapan. Hal paling menakutkan bisa disatukan dengan hal yang paling indah dan berpengharapan. Jangan putus asa. Jangan khawatir dengan kegelapan yang menanti. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kondisimu yang paling gelap tetap sangat mungkin dikaitkan dengan kondisi janji Tuhan yang paling terang. Keadaan paling putus asa dalam hidupmu tetap adalah keadaan yang bisa dilanjutkan dengan pengharapan. Keadaan paling suram bernama salib tetap adalah jalan menuju kebangkitan yang penuh kemuliaan. Maka saudara, kebangkitan Kristus mengubah persepsi manusia tentang kematian. Kematian bukan akhir di mana semua keindahan hidup akhirnya berhenti. Kematian meskipun tetap mengakhiri banyak hal yang indah dalam hidup, tetap memberikan banyak bagian pengharapan oleh karena Kristus bangkit. Itu sebabnya lagu kita tadi mengatakan, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup aku mempunyai banyak pengharapan. Karena dia hidup, aku tidak takut. Aku tahu hari esokku hidup penuh pengharapan karena dia hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hidup kami penuh pengharapan, sebab di saat paling gelap, Tuhan mengubahnya menjadi saat paling penuh pengharapan. Kematian mengerikan di atas kayu salib, dilanjutkan dengan pengharapan kebangkitan yang indah. Maka sadarlah kami, bukan akhir hidup kami yang berarti untuk keselamatan kami, melainkan akhir hidup Kristus. Karena akhir hidup dia dilanjutkan dengan kebangkitan yang mulia. Di sanalah kami mau berharap, kepada dialah kami mau bersatu, dan di dalam kebangkitan dialah kami mau menghadapi hari-hari tergelap kami. Jika Tuhan mengizinkan hari-hari tergelap datang, kami mau menjalaninya dengan kepercayaan akan kebangkitan. Topanglah dan tolonglah kami dengan pengharapan yang indah yang Tuhan miliki di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.